Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 23 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita di dalam mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 132 sampai dengan ayat 134. Surat Al-Baqarah ayat 132 sampai dengan ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما
ما كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam berwasiat kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yaqub alaihi salam berwasiat kepada anaknya, yaitu mereka berwasiat kepada anak-anaknya supaya berpegang teguh di atas agama Islam, di atas tauhid. Ya baniyya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kalian agama yang benar, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri. Am kuntum syuhada'a, apakah kalian menyaksikan id hadara Ya'qubal maut, tatkala Nabi Ya'qub alaihissalam didatangi kematian, yaitu di akhir hayatnya, dalam keadaan sakaratul maut atau menjelang kematiannya. Nabi Ya'qub berkata, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika itu Nabi Ya'qub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, apakah, siapakah yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka, maka anak-anaknya menjawab, kami menyembah sesembahanmu, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan kami menyembah sesembahan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, ilahan wahidah, sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya, yaitu kepada Allah, kami berserah diri. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, mereka mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan, dan kalian mendapatkan balasan dari amal yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, thumma warrathahu
fi dzurriyyatihi wa wassahum bihi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mewariskan agama ini kepada anak keturunannya, dan Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya untuk istiqamah di atas tauhid, untuk istiqamah di atas agama yang benar. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang kekal fi aqibihi, di keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa tawarathat fihim hatta wasalat li Yaqubah fawassa biha banihi. Mereka, yaitu anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, saling mewarisi ajaran yang benar ini, yaitu ajaran tauhid, agama Islam, sehingga diwarisi oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya supaya berpegang teguh dengan agama Islam, dengan ajaran tauhid. Fa antum ya bani Yaqub, maka kalian wahai Bani Yaqub. Yang dimaksud dengan Bani Yaqub siapa? Bani Israel. Maka kalian wahai Bani Israel, qad wassakum abukum bil khusus, ayah kalian telah berwasiat kepada kalian secara khusus. Jadi wasiat beragama, wasiat berpegang teguh dengan agama Islam adalah wasiat khusus Nabi Israel kepada anak-anaknya. Fayajibu alaikum kamalal inqiyad, fayajibu alaikum kamalul inqiyad, maka wajib kepada kalian benar-benar tunduk dengan agama ini. Wattiba'u khatamil anbiya, diwajibkan kepada kalian untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilihkan agama kepada kalian. Ai ikhtarahu, artinya Allah memilihkannya. Wa takhayyuruhu lakum rahmatan bikum wa ihsanan ilaikum, dan dipilihkannya agama Islam kepada kalian sebagai rahmat kepada kalian dan sebagai bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Faqumu bihi wattasifu bi syara'ihi wansabihu bi akhlaqihi, maka amalkan agama Islam dengan baik, kerjakanlah, tunaikanlah syariat-syariatnya, dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia yang diajarkan agama kalian.
hatta tastamirru ala dzalikum fala ya'tikumul maut illa wa antum alaihi. Dan hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan ajaran agama kalian sampai datang kematian kepada kalian, wa antum alaihi, dan kalian berada di atas ajaran tersebut. Lianna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Maka karena siapa yang terbiasa melakukan sesuatu di dalam hidupnya, kematiannya akan datang kepadanya dalam keadaan tersebut. Siapa yang terbiasa taat, maka meninggalnya dalam keadaan taat. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang terbiasa hidup melakukan sesuatu, maka dia meninggal dunia dalam kebiasaan tersebut. Wa man mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan sesuatu, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan taat, maka dia dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, walamma kana al-yahudu yaz'umuna annahum ala millati Ibrahim wa man ba'dahu Yaqub. Dan ketika orang-orang Yahudi mengakui mereka berada di atas ajaran Nabi Ibrahim dan berada di atas ajaran Nabi Yaqub alaihi salam, qala ta'ala munkiran alaihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingkari mereka, am kuntum syuhada, apakah kalian syuhada, menjadi saksi, ai huduran, apakah kalian hadir, id hadara Yaqub al-maut, ketika kematian datang kepada Nabi Yaqub alaihissalam, ay muqaddimatuhu wa asbabuhu, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam didatangi muqaddimah kematian dan sebab-sebabnya. Itu Nabi Yaqub alaihissalam sakit parah dan dalam keadaan menjelang tiba ajalnya. Faqala libanihi ala wajhil ikhtibar, Nabi Yaqub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya sebagai bentuk ujian, itu menguji mereka, walitaqarra ainuhu fi hayatih, supaya Nabi Yaqub alaihissalam senang, yaitu bahagia, fi hayati, di dalam kehidupannya, bimtithalihim ma wassahum bih, yaitu mereka mengerjakan wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Fa'ajabuhu bima qarrat ainuh, maka anak-anaknya, dan di antara anaknya siapa namanya? Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa lagi? Binyamin. Demikian pula Yahuda dan yang lainnya. Berapa jumlah anaknya? Berapa? 12. Mereka semua menjawab dengan jawaban yang menjadikan tentram hati Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka berkata, na'budu ilahaka
wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Kami menyembah sesembahanmu, kami menyembah sesembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, sesembahan yang satu. Fala nusyriku bihi syai'a wala na'dilu bih. Kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kami tidak berpaling dari beribadah kepada selainnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Fajama'u bainat tauhid wal amal. Mereka menggabungkan antara tauhid dan amal. Wa minal ma'lum, dan sebagaimana yang diketahui, annahum lam yahduru Yaqub li'annahum lam yujadu ba'du. Dan telah diketahui, disepakati bahwasannya Yahudi, orang-orang Yahudi tidak menghadiri kematian Nabi Yaqub karena mereka belum ada ketika itu. Fa idza lam yahduru faqad akhbarallahu anhum. Apabila orang-orang Yahudi tidak menyaksikan, tidak menghadiri, maka Allah mengabarkan kepada mereka annahu wassa banihi bil hanafiyah la bil yahudiyah. Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Yaqub, Nabi Israel berwasiat kepada anak-anaknya dengan agama yang lurus, yaitu tauhid. Berwasiat kepada anak-anaknya dengan agama Islam, bukan dengan Yahudi. Nabi Yaqub tidak pernah berwasiat tentang masalah Yahudi, tidak pernah berwasiat supaya berpegang teguh dengan ajaran Yahudi. Wasiatnya adalah kepada anak-anaknya supaya berpegang teguh dengan agama Islam, dengan ajaran tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah taala berfirman, tilka ummatun qad khalat ay madat. Itulah generasi umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan, dan kalian mendapatkan balasan dari apa yang kalian kerjakan. Ay kullun lahu amaluh. Masing-masing akan diperlihatkan amalnya. Wa kullun sayujaza bima fa'alahu, dan masing-masing mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. La yu'akhadhu ahadun bidanbi ahadin. Seseorang tidak dihukum karena dosa orang lain. Wala yanfa'u ahadan illa imanuhu wa taqwahu. Dan seseorang tidak mengambil manfaat dari orang lain kecuali imannya dan kecuali ketakwaannya. Artinya seseorang tidak mungkin masuk surga gara-gara amal orang lain, kecuali dengan imannya sendiri dan dengan takwanya. Fashtighalukum bihim, maka sibuknya kalian mengaku menjadi keturunan Nabi Ibrahim, berada di atas ajarannya Nabi Ibrahim. Waddi'aukum annakum ala millatihim, dan ngaku-ngakunya kalian wahai orang Yahudi bahwasanya kalian berada di atas milahnya Nabi Ibrahim. Warridha, dan kalian ridha dengan millatnya Nabi Ibrahim. Bimujarradil qaul amrun farighun la haqiqata lahu. Ini adalah ucapan saja, omong kosong, tidak ada hakikatnya sama sekali. Balil wajibu alaikum,
an tangduru halakum allati antum 'alaiha, maka wajib bagi kalian wahai orang-orang Yahudi melihat keadaan kalian yang kalian berada di atasnya. Hal tasluhu lin najati amla, apakah kalian layak selamat dari neraka ataukah tidak? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian keterangan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dari 3 ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi anna tauhidah wasiyatul anbiya, bahwasannya tauhid adalah wasiatnya para nabi. Bahwasannya tauhid adalah wasiatnya para nabi dan para rasul alaihimussalam. Maka pada ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan tauhid. Demikian pula Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat dengan wasiat tauhid. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam berwasiat dengan wasiat tauhid. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwasannya Nabi Ya'qub alaihissalam ketika di hari kematiannya berwasiat kepada anaknya. Di hari kematiannya Nabi Nuh alaihissalam berwasiat, dan wasiatnya juga wasiat tauhid. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada anaknya, amuruka bithnataini wa anhaka anithnataini, aku perintahkanmu 2 perkara dan aku melarangmu 2 perkara. Ini wasiat Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Yang pertama, amuruka bila ilaha illallah, aku wasiatkan kepadamu tentang tauhid, dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Pegang teguhlah ajaran ini. Fa inna samawati sab'ah wal aradina sab'ah law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Sesungguhnya langit tingkat 7 dan bumi tingkat 7 apabila diletakkan di satu timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka lebih berat timbangan yang ada kalimat apa? La ilaha illallah. Walau anna samawati sab'ah wal aradina sab'ah kunna halqatun mubhamah qasamatha la ilaha illallah qasamathunna la ilaha illallah. Sekiranya langit tingkat 7 dan bumi tingkat 7 berbentuk uang logam, maka qasamathunna la ilaha illallah, langit itu, bumi itu akan diambil, ditelan, jadi digenggam la ilaha illallah, menunjukkan agungnya kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, wa subhanallahi wa bihamdihi, aku wasiatkan kepadamu untuk senantiasa membaca subhanallah wa bihamdihi, fa innaha salatu kulli syai'in, karena itu adalah tasbihnya segala sesuatu. Wa biha yurzaqul khalqu, dan dengan kalimat tersebut makhluk diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 2 larangan Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, wa anhaka anisyirki wal kibr,
Aku larang kepadamu dua perkara, yaitu dari kesyirikan dan apa? Kesombongan. Jadi intinya tauhid adalah wasiat para nabi dan para rasul. Demikian pula wasiat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya tentang tauhid banyak sekali. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari-hari kematiannya, laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi menjadi masjid. Ini adalah wasiat tauhid, supaya umat Islam berpegang teguh dengan tauhid, supaya umat Islam menutup semua pintu menuju kesyirikan. Demikian para nabi dan para rasul, wasiat mereka, terutama wasiat ketika meninggal dunia, adalah wasiat tentang tauhid. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annad-dina a'dhamun ni'am, bahwasannya agama adalah kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahwasannya agama adalah kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, walaqad istafainahu fid dunya. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah memilihkan agama untuk kalian. Jadi agama adalah nikmat pilihan, nikmat pilihan yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya khusus yang dicintainya saja. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat agama ini, dan hendaklah kita berpegang teguh di atas agama ini sampai meninggal dunia nanti. Fihi al-amru bis-sabati 'ala din, perintah berpegang teguh, perintah berpegang teguh di atas agama, di atas tauhid. Yaitu Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini berfirman, mengkisahkan wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri. Artinya istiqomahlah, berpegang teguhlah dengan ajaran tauhid, dengan ajaran agama, supaya kamu meninggal dunia dalam keadaan berserah diri. Maka sekali lagi dari ayat ini terdapat pelajaran perintah berpegang teguh di atas agama dan di atas tauhid. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal a'mala bil khawatim, bahwasanya amal seseorang itu tergantung penutupannya. Annal a'mala bil khawatim, amal seseorang yang menentukan dia menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka adalah penutupannya. Kalau dia ditutup dengan kebaikan, husnul khatimah, maka menjadi penghuni surga. Dan apabila ditutup dengan keburukan, dengan kemaksiatan, wal iyadu billah, maka menjadi penghuni neraka. Maka pada ayat ini Allah berfirman, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menunjukkan bahwasannya amal seseorang tergantung akhirannya, tergantung penutupannya.
fihi yanbaghi talattuf fin nasihah, hendaklah nasihat disampaikan dengan lemah lembut. Nasihat kepada anak, nasihat kepada siapapun juga hendaklah disampaikan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Maka pada ayat ini Allah mengkisahkan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim memberi nasihat anaknya, wahai anakku. Artinya wahai anakku yang tercinta, wahai anakku yang tersayang. Demikian nasihat diterima. Adapun nasihat dengan emosi, perintah dengan amarah, dengan emosi, ini perintah yang gak akan dituruti oleh anaknya, oleh siapapun juga. Jadi nasihat yang meresap kepada anak dan kepada siapapun juga adalah nasihat yang tulus, nasihat dari hati nurani, kemudian disampaikan dengan lemah lembut. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna tauhida awwalu da'wah wa akhirud da'wah, bahwasanya tauhid adalah dakwah yang paling pertama dan dakwah yang paling terakhir, dan dakwah yang tidak boleh berhenti, tidak ada jedahnya, terus menerus menyampaikan tauhid. Bahwasanya tauhid adalah dakwah yang paling pertama dan dakwah yang paling terakhir. Maka lihatlah para nabi dan para rasul menjelang meninggal dunianya menyempatkan untuk menunaikan tugasnya, yaitu mendakwakan tauhid, supaya manusia, supaya umatnya berpegang teguh dengan ajaran utama para nabi dan para rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna tauhida awwalu wajib wa akhiru wajib, bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling pertama dan kewajiban yang paling terakhir. Maka janganlah meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, terutama dalam keadaan bertauhid. Janganlah meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri, yaitu berserah diri mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya'a la yastaghnuna an yunsahu bitauhid. Annal anbiya'a la yastaghnun an yunsahu bitauhid. Para nabi dan para rasul tidak pernah merasa cukup untuk senantiasa dinasehati dengan tauhid. Para nabi dan para rasul tidak pernah merasa cukup. Mereka senantiasa selalu membutuhkan, selalu semangat, antusias apabila dinasehati dengan nasihat tauhid. Maka para nabi dan para rasul tidak pernah merasa cukup, tidak pernah
Tidak pernah sekalipun mereka sudah merasa cukup untuk dinasehati dengan nasihat tauhid. Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Yaitu Nabi Yakub alaihissalam menasehati siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menasehati, mewasiatkan kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi. Kok dinasehati dengan nasihat tauhid? Apakah mereka tidak faham? Mereka sangat faham tauhid. Jadi Nabi Ismail faham tauhid, Nabi Ishak faham tauhid, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam wasiat kepada anak-anaknya dengan wasiat tauhid. Nabi Yusuf alaihissalam faham tauhid, sangat faham sekali, di penjara mendakwakan tauhid. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam tetap menasihati tauhid. Ini menunjukkan para nabi dan para rasul tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa cukup untuk dinasihati nasihat tauhid. Maka kita yang sudah merasa ngaji tahunan atau puluhan tahun, kok sudah merasa bosan, kok tauhid terus, berarti mereka itu tidak faham apa? Tidak faham tauhid. Jadi apabila seorang sudah merasa menjadi ustadz, sudah menjadi syekh, kok bosan dengan nasihat tauhid, berarti dia tidak faham tauhid. Kenapa? Karena para nabi saja, para nabi, baik itu nabi ataupun rasul atau bahkan nabi dan rasul ulul azmi, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa cukup dinasehati dengan nasihat tauhid. Allahu Akbar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi min tahqiqit tauhid ziyadatul ihtimam bit tauhid. Min tahqiqit tauhid ziyadatul ihtimam bit tauhid. Tanda sempurnanya tauhid seseorang, tanda baiknya tauhid seseorang adalah semakin memperhatikan urusan tauhid. Tanda benarnya, tanda bagusnya tauhid seseorang, tanda sempurnanya tauhid seseorang adalah semakin bertambah pula perhatiannya dengan tauhid. Adapun orang yang memahami tauhid hanya dasarnya saja, tidak memperdalam lagi, ini tanda dia adalah orang yang tidak bagus tauhidnya, kurang maksimal, kurang benar. Atau bahkan sebaliknya, faham tauhid, meremehkan tauhid, ngaji kok tauhid saja. Lihatlah ayat Al-Quran dari awal sampai sekarang kita, yang paling banyak diterangkan oleh Allah tentang masalah apa? Tentang masalah tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya siapa yang bagus tauhidnya, tandanya adalah semakin perhatian, semakin memperhatikan masalah tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang meremehkan permasalahan tauhid. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min dunih idahum yastabshirun. Apabila disebutkan tentang Allah saja, disampaikan tentang Allah saja, tentang tauhid, isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, terasa sesak di dalam hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Demikian pula orang yang lemah tauhidnya, tidak mau membahas ini. Ini pembahasan yang tidak asik, kurang sesuai realita, bosan, jenuh, kok terus tauhid saja. Demikian isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, terasa sesak, terasa sempit
di dada orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Demikian pula terasa sempit bagi orang-orang yang tidak paham tauhid. Wa idza dzukiral ladina min dunih, tapi apabila disebutkan selain apa? Tauhid, idahum yastabsyirun, tiba-tiba mereka bahagia. Jadi ngaji itu bagaimana kita semakin memperbagusi tauhid, semakin punya perhatian besar kepada tauhid. Apabila dengan semakin ngaji kok perhatiannya dengan tauhid berkurang, berarti ini ada yang tidak beres, tidak benar di dalam kajiannya, tidak benar dalam niat menghadiri kajiannya. Perlu dikoreksi lagi masing-masing di antara kita semua. Jangan mengoreksi orang lain, tapi koreksilah apa? Diri kita sendiri. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi yanbaghi lil walid an yahtamma bidini waladihi aktsara min ihtimamihi bidunyahu. Yanbaghi lil walid an yahtamma bidini waladihi akbara min ihtimamihi bidunyahu. Hendaklah orang tua lebih memperhatikan agama anaknya, melebihi perhatiannya dengan urusan dunianya. Hendaklah orang tua lebih memperhatikan agama anaknya, melebihi perhatiannya tentang urusan dunia. Maka lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam, tidak berkata, wahai anakku, bagaimana warisannya? Wahai anakku, tinggal di mana? Nanti kalian makan apa? Wahai anakku, begini, bapak sekarang mau meninggal dunia. Nanti kalau bapak meninggal dunia, kalian makan apa? Maka kalau gitu anaknya jawab apa? Makan apa kira-kira anaknya? Hah? Makan nasi kalau orang Indonesia. Masa makan pedel? Lihatlah para nabi, lihatlah para rasul. Jadi yang dinasihatkan, yang diwasiatkan adalah agamanya, tauhid agamanya. Adapun dunianya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit itu menggandeng anak supaya taat kepada Allah. Ini yang sulit. Ini yang diperjuangkan. Adapun urusan dunia ini urusan gampang, kenapa dipersulit? Jadi yang sulit tidak diperhatikan, yang gampang diperhatikan berlebihan. Dan anehnya mereka tidak dapatkan apa-apa, tidak dapatkan akhirat, juga tidak mendapatkan apa? Dunia. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi hirsul walid an yajtami'a ma'a waladihi fil jannah. Hirsul walid an yajtami'a ma'a waladihi fil jannah. Kesungguhan orang tua supaya berkumpul lagi dengan anak-anaknya di surga. Allahu Akbar. Kesungguhan orang tua, kesungguhan orang tua. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kesungguhan orang tua untuk bertemu lagi, berkumpul lagi dengan anak-anaknya di surga. Tanpa tauhid tidak akan ketemu. Tanpa tauhid tidak akan ketemu. Walaupun anaknya diberi dunia seisinya, tidak bawa tauhid, tidak ketemu. Maka orang tua yang ingin berkumpul dengan anak-anaknya di surga nanti, perhatikan agamanya, supaya sebagaimana bertemu di dunia, taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, bertemu lagi di surga, yaitu yang penuh dengan kenikmatan, pertemuan, tidak ada lagi perpisahan dan permusuhan. Demikian pula seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz, seorang muallim hendaklah bersungguh-sungguh menasihati murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya
supaya mereka berkumpul lagi nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di surganya. Amin. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna nufus majbulatun ala tiba'il aba. Anna nufus majbulatun ala tiba'il aba. Biasanya seorang anak terdorong untuk mengikuti ayahnya. Jadi anak itu umumnya demikian. Annan nufus majbulatun ala tiba'il aba. Biasanya seorang anak terdorong untuk mengikuti ayahnya. Maka hendaklah orang tua senantiasa menasihati kebaikan untuk anaknya, karena anaknya akan mengikuti nasihat orang tuanya. Seorang ayah, seorang ibu, nasihatkanlah dengan nasihat baik. Kenapa? Orang tua itu diikuti secara sadar atau tidak sadar. Ternyata anak kita itu mengikuti gerak-gerik kita. Maka nasihatkanlah yang baik, nasihatkanlah dengan nasihat yang baik. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi annal anbiya'a basyarun, bahwasanya para nabi dan para rasul adalah manusia, tidak boleh disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengambil faedah ini? Yaitu Nabi Yakub alaihissalam gimana? Nabi Yakub meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Semua para nabi dan para rasul meninggal dunia. Ini menunjukkan mereka manusia. Mereka tidak memiliki hak otonomi mengatur alam semesta ini, tidak punya. Tidak pula para nabi, tidak pula para malaikat. Malaikat yang menurunkan hujan tidak memiliki hak otonomi, tetapi mereka menurunkan hujan sebagai bentuk apa? Melaksanakan tugas, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal anbiya'a dinuhum wahid. Para nabi dan para rasul agamanya satu, yaitu agama mereka agamanya Islam. Dasar ajaran agamanya adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan, kemudian beribadah di atas syariat yang benar, serta berakhlak mulia. Jadi inti ajaran para nabi dan para rasul adalah satu, agama mereka satu, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna Ibrahim yusi auladahu bil hanifiyah la bil yahudiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak keturunannya dengan ajaran tauhid, agama Islam, bukan dengan ajaran Yahudi. Jadi tidak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan anak keturunannya supaya beragama Yahudi. Itu hanyalah omong kosong, itu hanyalah pengakuan belaka. Fihi man batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak menjadikannya cepat masuk surga atau cepat selamat dari neraka. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa menjadikannya cepat, yaitu cepat masuk surga atau cepat selamat dari neraka. Yang menyelamatkan seseorang dari neraka, yang memasukkan seseorang
ke dalam surga adalah amalnya dan imannya, bukan nasabnya. Walaupun orang-orang Yahudi bangga menjadi anak keturunannya Nabi Ibrahim, tapi kalau mereka tidak bertauhid, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka tempat mereka adalah neraka jahanam, khalidina fiha abada. Demikian pula mereka yang mengaku-ngaku menjadi ahlul bait, menjadi anak keturunan siapa? Rasulullah SAW, mengaku ahlul bait. Ini benar atau enggak? Wallahu alam, anggap saja benar. Tapi amal mereka menyelisih sunnah, banyak syiriknya, banyak bid'ahnya. Tidak mungkin mereka dijamin surga. Surga dari mana? Itu satu. Apalagi kebanyakan pengakuan mereka itu tidak benar. Ada yang kadang-kadang ngaku ahlul bait, tapi ternyata nenek moyangnya itu dari India. Ahlul baitnya siapa? India itu. Jelas ya? Ini tidak benar. Ada yang mengaku ahlul bait, tetapi ditelusuri ternyata nenek moyangnya bukan Mekah atau bukan Madinah. Intinya yang ngaku-ngaku, semua pengakuan mereka tidak diterima. Kalau sekiranya benar mengaku menjadi ahlul bait, belum tentu masuk surga. Jadi yang mengatakan ahlul bait dijamin surga itu dusta. Kalau sekiranya ahlul bait dijamin surga, Abu Lahab masuk apa? Masuk surga. Abu Lahab itu ahlul bait. Pamannya Nabi SAW, Pak D-nya Rasulullah SAW, orang yang bahagia di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, masuk neraka gara-gara memusuhi tauhid, memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.